Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, tadi ada Wakil Bupati Kota Sragen, Takmir Masjid Al-Falah, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, dan jemaah yang hadir di tempat ini. Ana ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita bersama di tempat ini di atas petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Kita tidak dilahirkan dari satu rahim. Kita juga bukan anak satu kakek. Tapi apa yang mengumpulkan kita bersama di tempat ini? Iman dan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan itu adalah nikmat yang agung yang sepatutnya disyukuri. Karena perpecahan dan pertikaian membuat kondisi umat ini jadi semakin lemah. Tapi tatkala mereka bersama-sama memakmurkan rumah Allah, di belakang satu imam, mereka bersama-sama mengatakan amin. Dan tatkala imam itu ruku, semuanya ikut ruku, tanpa ada satupun yang berkata ini imamnya dari organisasi mana. Nggak ada. Kita masuk ke masjid, imamnya Allahu Akbar, kita pun semua Allahu Akbar. Itu nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, hari ini tanggal berapa? Tanggal 5 kita. Mulai tadi malam tanggal 5. Iya, penanggalan kita tidak berubah. Berubahnya tatkala matahari tenggelam di ufuk barat. Tadi malam kita tanggal 5 Rajab, tadi pagi kita tanggal 5 Rajab, dan siang hari ini atau pagi menjelang siang kita berada di tanggal 5 Rajab 1438 Hijriah. Berarti umurnya umat Islam ini berapa tahun? Siapa yang mau jawab? Mana kasih hadiah? Mana panitia hadiahnya? Mana? Umur umat Islam berapa tahun? Umurnya 24 jam. Iya, 24 jam kali berapa tahun juga? Nah, fadhal. 65 tahun. Umurnya umat Islam cuma 65 tahun. Umur manusianya, ya kasih hadiah. Nah, ustadznya yang salah kasih pertanyaan. Nah, iya, sebentar lagi. Tapi pertanyaannya, umur agama Islam ini berapa tahun? Tidak sampai 1500. Ya betul, sekarang 1400. Nah, tunggu, berapa? 1438. Itu kan hijrahnya. Nah, fadhal. 1461. Kok bisa? 13 tahun tambah 38 berapa? Loh, 38 tambah 13 51, ya kasih hadiah sebelah sini. Barakallahu fikum. Ini tadi yang umurnya 4 tahun. Nah, ana salah pertanyaan. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Baik jamaah. Tapi ternyata umur umat Islam yang cukup lama. Banyak di antara umat manusia
yang belum mengenal Islam. Bahkan tidak sedikit umat Islam yang kaget sama ajaran Islam. Kenapa dia bingung? Masa ini ajaran Islam? Masa Rasulullah SAW mengajarkan ini? Apa betul? Kenapa itu terjadi? Karena banyak di antara kita yang tidak mendalami agama Islam. Kecuali tatkala SD 2 jam pelajaran di sekolah. Sisanya kita belajar dunia kita. Bayangkan di 6 hari, 1 hari berapa jam pelajaran? 8 pelajaran. Kita cuma dapat 2 jam pelajaran agama kita. Dan tidak diujikan di ujian nasional. Sehingga pengetahuan kita tentang agama kita sangat minim sekali. Itu yang orang Islam. Bagaimana dengan yang non-Muslim? Ana akan cerita sebelum kita bahas permasalahan ini. Ada seorang wanita dari Yaman yang dia hijrah ikut anaknya ke Amerika. Wanita ini di atas fitrah. Dia melihat banyak orang Amerika yang tidak mengerti tentang Islam. Bahkan yang dikenal Islam itu teroris. Dan ini perang media. Islam itu jangan di negeri orang kafir. Di negeri Islam pun Islam itu identik dengan teroris. Diidentikan. Tatkala kejadian 9/11 11 September. Ana masih ingat dan Ana rekam kejadian itu. Malam itu kemarinnya kejadian subuh Ana masih di Madinah. Ana lagi kuliah di Madinah. Ana berangkat dari asrama ke rumahnya teman naik sepeda ontel. Naik sepeda ontel. Tahu-tahu di lampu merah ada anak muda ngebut. Dia seakan-akan mepet Ana lalu mengatakan irhabi, teroris, kata dia. Allahu Akbar. Ana ini di Madinah gitu loh. Ana di Madinah. Ternyata ada yang menyebut Ana teroris. Subhanallah. Apa sampai seperti itu? Kejadian itu berlanjut. Beberapa bulan kemudian Ana berangkat umroh. Naik bus dari Madinah ke Mekah. Ana naik bus duduk di belakang. Ketika itu pekan tenang, Jumat tenang ya, karena di sana nggak ada Minggu tenang, yang ada Jumat tenang. Kita liburnya hari Jumat di sana. Ana naik bus, tahu-tahu petugas bus ngomong, kau turun. Ana turun, iya turun. Turun Ana. Ternyata Ana diinterogasi oleh Intel. Kau mau kemana? Mau kemana? Ana mau umroh kata dia. Iya, mana? Tanda pengenalnya semua diminta. Ana kasih. Kan sekarang hari kuliah, kenapa kau umroh kata dia? Sekarang lagi Minggu tenang, Jumat tenang apa? Jumat tenang Ana kepingin umroh kata dia, mumpung sepi Mekah kata dia. Lama dia tanya macam-macam. Akhirnya Ana boleh naik. Ana bingung kenapa satu bus kok cuma Ana yang diturunkan. Ana naik. Padahal yang pakai jenggot banyak di bus itu. Ternyata semuanya tua, cuma Ana yang muda. Oh, paham. Ana paham. Ana berusaha untuk melihat kenapa. Ana lihat kiri kanan semuanya orang-orang tua, jenggotan mereka. Kalau tua jenggotan nggak apa-apa, karena wis mambu kuburan. Oh, tidak apa-apa. Kalau anak muda jenggotan bahaya ini. Padahal ini di negeri Islam. Ada apa sebenarnya? Kembali kepada cerita itu wanita dari Yaman. Dia datang kepada imam masjid di New York kalau nggak salah kejadiannya, atau di mana, nah lupa lah, di Amerika. Ini teman yang cerita. Dia datang ke imam, tolong kau bikin open house kata dia. Open house buat apa? Open house buat mengenalkan Islam kepada orang-orang kafir. Itu orang-orang mendengar Islam dari selain orang Islam. Dan Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang di luar Islam itu
Yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mematikan cahaya Allah dengan omongan mereka, dengan media mereka. Maka kita umat Islam harus proaktif memberikan penjelasan yang benar tentang agama Islam ini. Bahwasanya Islam ini tidak seperti yang diisukan. Agama teroris, agama membunuh, agama perang. Subhanallah. Kata imam ini, aduh susah, kata dia, ruwet ngurusin orang-orang ini, macam-macam. Perempuan tua ini tetap semangat keislaman dia berkobar di hatinya. Akhirnya dia menabung. Dia bikin open house. Dia sewa tempat, dia bikin open house, dia undang ustadznya. Ustadz, nanti kau datang, aku yang bikin acara, kau yang nyampaikan tentang Islam. Akhirnya berhasil, dia mengumpulkan uang, dibikin open house di Amerika, berbicara tentang indahnya hidup di bawah naungan Islam. Setelah disampaikan tentang Islam ya, sebagian perempuan-perempuan itu ada lelaki, mereka bebas pegang mic, mereka mau ngomong sesuatu. Dia ngomong, salah satu yang dikatakan perempuan itu naik, ambil mic, dia mengatakan, aku akan tuntut kalian di depan Allah nanti. Kata dia, aku akan tuntut kalian di depan Allah. Kenapa baru sekarang kalian menjelaskan tentang Islam kepada kita? Bapak ibu anak mati kafir. Karena kalian tidak menyampaikan tentang Islam itu kepada kita. Antum tahu orang-orang yang hidup di negeri-negeri kafir jamaah, mereka haus dengan siraman rohani. Mereka udah capek hidup dengan dunia mereka. Yang namanya bunuh diri itu biasa di tempat mereka. Pelecehan seksual, na'udzubillah, perempuan dijual di tempat itu. Mereka baru tahu bahwa Islam memuliakan manusia. Jangan manusia, anjing pun dimuliakan dalam Islam. Di sini tugas kita menyampaikan kepada umat Islam sendiri bahwa Islam itu indah. Kalau ada yang berpandangan umat Islam kalau Islamnya benar nanti dia akan radikal, salah jemaah. Umat Islam kalau Islamnya seperti Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, seperti Islamnya Umar bin Khattab, seperti Islamnya Utsman bin Affan, damai negeri ini. Jangan bicara nyawa orang kafir. Nyawa semut pun yang kau bunuh tanpa sebab akan ditanyakan pada hari kiamat. Tapi kembali, sebagian umat Islam sudah anti-Islam sendiri. Sama Islam gak suka. Sama ngelihat orang ke masjid, aduh ekstrim ini ke masjid. Masya Allah. Kalau lihat jenggotan berangkat ke kafe, Masya Allah, keren anak muda. Tapi kalau jenggotan ke masjid, ekstrim. Ahibati fillah, tadi udah disampaikan oleh Wakil Bupati, Masya Allah. Beliau menyampaikan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Artinya, nih orang sudah beriman. Tapi dituntut imannya itu harus berubah engkau. Kalau dulu kau baru ngerti Islam, mungkin kau baru 10% Islam. Ada yang masuk jadi 20%. Ada yang masuk jadi 30%. Terus Allah menginginkan kita 100% Islam. Bukan 50% Islam, 50% umpamanya kejawen. Enggak. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana bisa menggabungkan. Enggak bisa digabung-gabungkan. Ana separuh Nasrani, separuh Muslim. Enggak ada. Udkhulu fis-silmi kafah. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Menjauh dari Islam. Ayat ini turun disebutkan dikarenakan ada sebagian orang-orang Yahudi yang masuk Islam, tapi ternyata ada beberapa syariat Yahudi, tradisi-tradisi di agama yang sebelumnya dia anut belum bisa dia tinggalkan. Di dalam agama Yahudi, hari yang paling mulia buat mereka hari apa? Hari Sabtu.
Sabtu nggak boleh kerja. Cari duit hari Sabtu nggak boleh mereka. Makanya libur. Kalau kita berangkat ke Israel, libur mereka hari Sabtu. Karena mereka menghormati hari Sabtu. Ini masuk Islam. Yang dimuliakan pada agama Islam harinya hari apa? Jumat. Akhirnya dia merasa beban kalau hari Sabtu tetap harus bekerja. Karena puluhan tahun tradisi itu melekat di dirinya. Dalam agama Yahudi, onta haram. Nggak boleh mereka makan onta. Ketika masuk Islam, halalan thayyiban. Maka sebagian orang Yahudi itu kalau disuguhin onta, dia nolak. Bukan nolak karena nggak suka, tapi nggak nyaman perasaannya. Adalah masih banyak makanan yang lain lah, anak makan yang lainnya. Maka Allah katakan jangan ikutin langkah-langkah syaitan. Sedikit-sedikit kau jauhin ajaran Islam, kau keluar dari Islam nanti. Seharusnya kau itu sedikit-sedikit meninggalkan yang di luar Islam, sehingga kau jadi 100% Islam. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah cuma Islam. Islam ini agama yang memonopoli kebenaran, bukan. Islam ini adalah last edition. Tahu last edition itu? Apa bahasa Indonesianya? Edisi terakhir. Dulu sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, maka agama yang paling mulia, agama yang benar adalah agama Nasrani. Dulu sebelum adanya Nabi Isa alaihissalam, agama yang benar adalah agama Yahudi, agamanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi tatkala datang Islam, di situ Nabi Isa alaihissalam memberikan kabar gembira, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang Rasul terakhir itu setelah aku nanti. Namanya Ahmad, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi nabi setelah beliau. Dan semua nabi yang datang setelah beliau, terbukti mereka adalah nabi-nabi palsu. Baik itu di agama Yahudi, nggak ada. Mereka semua tahu penutup para nabi di muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu. Tidak akan diterima. Masya Allah. Tambah banyak hadiahnya. Pertanyaannya udah habis ya, Mas. Aneh sih belum. Alhamdulillah. Jamaah, Allah mengatakan waman yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala min, tidak akan diterima dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Pasti. Terus bagaimana agama Islam itu? Kalau kita ingin lihat kemuliaan Islam, lihatlah kondisi dunia sebelum Islam datang. Sehingga kita tahu Islam itu membawa apa sih untuk dunia ini. Membawa perubahan bukan hanya untuk negeri Arab, tapi untuk Eropa. Eropa kapan berubah? Yang sebelumnya hidup dalam kegelapan, setelah Islam datang. Bagaimana orang-orang Yahudi di Palestina dizalimin sama orang-orang Nasrani. Ketika Islam datang, Yahudi bebas beribadah. Di Mesir, tatkala orang-orang Egypt dikuasain oleh Romawi, yang menguasai ketika itu rajanya Muqawqis, yang menguasai Mesir. Bagaimana kedatangan Amr bin As ditunggu-tunggu sama mereka untuk membebaskan negeri itu dari cengkraman manusia-manusia zalim. Sebelum Islam datang, dunia hidup dalam perpecahan. Kita akan dengar ucapan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib hijrah bersama para sahabat dari Mekah. Karena kota Mekah tidak mau menerima Islam, umat Islam disiksa,
Kita lihat tuh jamaah. Islam tidak pernah menyiksa dan memaksa orang lain untuk masuk Islam. La ikraha fiddin. Nggak ada pemaksaan dalam beragama. Makanya kita lihat kalau ada orang mengatakan Islam itu intoleransi, berarti dia yang ngomong nggak tahu Islam. Kalau dia akan ngomong ada umat Islam yang intoleransi, sepakat. Ada sebagian umat Islam yang intoleransi. Tapi kalau agamanya enggak. Buktinya apa? Ya buktinya kita lihat Palestina. Ketika Salahuddin menguasai kembali, kaum Salibis pernah menguasai Palestina. Kemudian diusir oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Apakah ketika Salahuddin masuk menguasai Palestina kembali, gereja-gereja dia hancurkan? Sama sekali nggak ada yang dihancurkan. Tapi berbeda ketika kaum Salibis menguasai, masjid dibakar, dihancurin sama mereka. Kalau antum mau bukti nyata, antum berangkat ke Andalusia, antum berangkat ke Spanyol dan Portugal, antum berangkat ke Cordoba, ke Malaga, Valencia, Barcelona, Madrid. Antum berangkat ke negeri-negeri, tanyakan mana masjid dulu yang pernah khalifah-khalifah umat Islam sholat di situ. Ulama-ulama Islam sekaliber Ibnu Hazm Al-Andalusi, bukan orang dari Arab, dari Spanyol jemaah. Abu Abdillah Al-Qurtubi dari Cordoba, Abu Hayyan Al-Andalusi, ada yang dari Valencia. Ulama-ulama banyak. 800 tahun Islam itu ada di Spanyol jemaah. 800 tahun. Antum berangkat sekarang lihat mana masjidnya, nggak ada. Karena mereka memaksakan umat Islam untuk keluar dari agamanya, atau dibunuh, atau tinggalkan negeri. Tidak ada pilihan lain buat mereka. Maka hilang Islam dari Spanyol. Islam, masya Allah, tatkala Islam berkuasa, masjid bisa bertetanggaan sama gereja. Kita lihat di Masjid Al-Falah ini, tetangganya gereja. Dan kita tidak boleh ganggu mereka. Kalau mereka memang punya hak, punya gereja di situ, fadhal. Tidak perlu umat Islam ribut, umpamanya mengamankan gereja. Nggak perlu, karena pada hakikatnya tidak boleh kita mengganggu orang Nasrani. Di negeri Islam yang dalam jaminan Islam nggak boleh. Tapi ketika yang berkuasa itu mereka, satu umat Islam nggak boleh hidup di negeri mereka. Satu. Jangan bicara 10. Baca Quran. Sekarang alhamdulillah mulai terbuka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Ja'far bin Abi Thalib tidak bisa hidup tenang bersama para sahabat Nabi di kota Mekah. Akhirnya hijrah ke Habasyah. Hijrah dari negeri kafir musyrik menuju negeri Nasrani. Karena di situ ada raja. Siapa nama raja yang ada di Habasyah? Najasyi, masya Allah. Barakallahu fikum. Kirimkan ke dia. Nah, Raja Najasyi. Sampai ke sana kira-kira 70 lebih sahabat yang hijrah. Datang Amr bin As. Amr bin As yang pernah menguasai, yang kemudian dia masuk Islam dan menjadi panglima yang menaklukkan Mesir. Dia datang sebagai utusan orang-orang musyrik. Kedatangan dia bersama Abdullah bin Abi Rabi'ah insyaallah berdua untuk mengembalikan orang Islam yang hijrah. Antum bisa membayangkan, ini orang sudah keluar dari Mekah masih dipaksa untuk pulang ke Mekah karena dia muslim. Udahlah, kau kalau nggak mau nerima kita di kota Mekah, biarkan kita hijrah. Ternyata orang-orang musyrikin tidak mau. Dia mengatakan harus balik ke Mekah, kita mau siksa mereka agar mereka keluar dari agama Islam. Akhirnya datang Amr bin As negosiasi sama raja. Kata raja, kita mau dengar dari mereka, dari orang-orang Islam. Soalnya ada tuduhan-tuduhan yang tidak tepat. Dan inilah posisi seorang raja. Raja itu tidak boleh mendengar dari satu sisi. Dia harus dengar dari sisi yang lain. Kenapa nih? Apa tuduhannya?
dituduh menjelek-jelekkan Tuhannya. Amr bin As mengatakan tuh orang-orang dia keluar dari agama kita, dari kesyirikan, dan tidak masuk kepada agama kalian, ke agama Nasrani. Bikin agama baru. Dipanggil oleh raja. Maka Ja'far mengatakan, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Kita sebelumnya adalah kaum yang hidup di zaman jahiliyah. Zaman penuh kebodohan. Na'budul asnam. Kalau mau dilihat jahiliyah itu apa sih yang dilakukan? Kita beribadah kepada patung-patung. Antum kalau baca sejarah bangsa Arab, musyrikin itu, patung dibikin sendiri. Setelah jadi disembah. Jahil apa enggak? Kok itu? Coba kau tampar patung itu. Enggak bisa ngelawan. Lalu kau minta sama dia. Jahil. Sebagian di antara mereka kalau dalam safar tidak bawa patung, mereka kalau ada batu, sembah batu. Nemu batu yang lebih besar, Tuhannya yang lama dibuang. Kayaknya yang ini aja yang disembah. Kalau nggak nemu batu di padang pasir, maka mereka bikin gundukan pasir, lalu dipersin susu. Dipersin susu agar apa? Agar agak keras dia itu dengan dikasih susu itu. Lalu kita tawaf, kata dia. Jahili. Sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak memberikan madarat disembah sama mereka. Nah, betul asnam. Sebagian di antara mereka juga membuat patungnya dari kurma. Dibikin dari tumpukan kurma. Berdoa. Ketika lapar dimakan kurma. Tuhannya dimakan. Kata na'budul asnam. Wa na'kulul maitah, dan kita memakan bangkai. Tuh jemaah, orang jahiliyah makan bangkai. Ada enggak di kalangan umat Islam yang masih makan bangkai? Sebagian umat Islam masih jual ayam tiren. Iya. Ayam mati kemarin, ini kita bicara Islam. Kau udah Islam tuh nggak boleh, haram itu. Oh Ustaz, anak nggak makan tiren. Ustaz tahu anak haram Ustaz. Anak cuma ngasih makan orang aja Ustaz. Subhanallah. Wa na'kul maita wa na'til fawahish. Kita sebelum Islam kita biasa berzina. Na'udzubillah. Mendatangi kemungkaran-kemungkaran yang kecil. Wa naqta'ul arham, dan kita memutuskan tali silaturahim. Ini masa jahiliyah. Artinya kalau Islam nggak boleh memutuskan silaturahim. Apa arti silaturahim? Anak kasih hadiah. Nah, fadhal. Menyambung tali persaudaraan. Antum sama dia saudara gitu, saudara sesama Islam gitu. Iya, betul. Menyambung tali persaudaraan. Anak kasih aja yang cilik aja. Baik, nah itu yang angkat tangan duluan. Berdiri antum, biar suaranya keras. Orang yang menyambung ada hubungan rahim. Apa maksudnya rahim itu? Ada rahim, jadi satu rahim. Ya, barakallahu fikum, masya Allah. Anak kasih hadiah yang besar. Fadhal. Oh, hada. Barakallahu fikum. Nah, silaturahim itu menyambung hubungan atau berbuat baik kepada kerabat kita. Ada adik kakak yang setahun tidak bertegur sapa gara-gara warisan. Nah, itu orang jahiliyah kayak gitu tuh. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'. Enggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Enggak masuk surga.
Keponakan sama pamannya tidak bertegur sapa, hati-hati, nggak masuk surga. Itu orang jahiliyah dulu. Ini ceritanya Ja'far. Nggak perhatian kita dengan silaturahim, yang penting duit atau kekuasaan. Wa nusiul jiwar. Kita sama tetangga suka menyakiti. Jadi kalau ada orang Islam, tetangganya tidur, dia rame-rame di rumahnya, hati-hati kamu. Ada yang tetangga malah merampok tetangganya. Banyak pencurian terjadi di beberapa tempat itu gara-gara informasi dari tetangga. Ngasih tahu ini pemiliknya lagi keluar kota. Datang sahib-sahib. Memang yang mencuri dari luar kompleks. Tapi gara-gara tetangga. Kita melakukan itu dulu. Kata Ja'far. Wa ya'kulul qawiyyu minadh-dha'if. Dan yang kuat di antara kita memangsa yang lemah di antara kita. Wa kunna ala dzalik. Dan bertahun-tahun kita seperti itu. Hatta ba'atsallahu ta'ala ilaina rasulan minna. Sampai diutus oleh Allah kepada kami seorang rasul yang dia dari kami, dari bangsa kami. Na'rifu nasabahu. Kita tahu nasabnya. Kita tahu nasabnya. Ini jamaah, orang Mekah itu tahu kalau Nabi Muhammad SAW adalah memiliki nasab yang paling mulia. Wa sidqahu wa amanatah. Kita tahu kejujuran dia dan amanah dia. Wa afafahu, dan kehormatan dirinya kita tahu. Makanya di sini ketika orang mau berdakwah, tunjukkan antum itu siapa. Kalau tahu-tahu orang berdakwah, ini siapa fulan ini kata dia. Kita nggak kenal sama dia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW masyarakatnya kenal, bahkan sebelum menjadi nabi mereka menggelarinya dengan Al-Amin. Belum menjadi nabi sudah dapat gelar Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Fada'ana ila Allah ta'ala linuwahhidahu wa na'budahu. Dan dia mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah wahdahu. Tidak ada selain. Untuk meninggalkan berhala-berhala itu. Dan itu kerjaan Rasul sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah. Beliau mengatakan kepada kaumnya, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan sukses. Kalian akan bahagia, kalian akan masuk surga. Apa kata kaumnya? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, apakah engkau Muhammad mau menjadikan Tuhan yang banyak jadi satu? Ini sesuatu yang mengherankan kata mereka. Kemudian wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijara wal awthan. Kita hanya mengesahkan Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Meninggalkan semuanya. Masya Allah. Lalu wa amarna bisidqil hadits. Kita disuruh jujur berbicara. Nih orang Islam kalau suka bohong diragukan keislamannya. Kenapa? Karena tanda-tanda munafik itu kalau berbicara berdusta. Masya Allah. Wa ada'il amanah. Kita diperintahkan untuk menunaikan amanah. Wasilatir rahim. Kita diperintahkan untuk menyambung rahim, bukan memutuskannya. Wa husnil jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga. Wal kaffi 'anil maharim wad dima. Kita diperintahkan untuk menjaga, menahan diri kita dari hal-hal yang haram dan darah. Nggak boleh kita gampang-gampang mengucurkan darah. Wa qawli wa nahana 'anil fuhsh wa qawli zur wa akli malal yatim wa qadfil muhsana. Kita dilarang dari perbuatan keji, dari sumpah-sumpah palsu, dari makan harta anak yatim, dan dari mencela atau menuduh wanita-wanita berzina.
wa amarna an na'budallaha wahdahu wa la nusyrika bihi syai'an. Kembali diulangi bahwa inti dakwah beliau adalah memerintahkan kepada kita untuk beribadah esa kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Wa amarna bis salati waz zakati wasiyah. Itu diperintahkan untuk salat, zakat dan puasa. Ini perkataan Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Habasyah. Dan raja menerima. Oh, kalau agamamu itu lanjutkan. Bahkan kata Raja Najasyi, yang ada pada kalian sama dengan yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya utusan orang-orang kafir Quraisy pulang dengan tangan hampa. Ini mulai pengenalan Islam kepada Nasrani, kepada Raja Najasyi. Dan terjadi kembali pengenalan Islam kepada orang-orang Persia. Ketika dalam satu peperangan, kalau nggak salah perang Qadisiyah di Irak sana. Ketika terjadi peperangan ini, panglima perang orang-orang kafir itu namanya Rustum. Panglima perangnya Persia. Jumlah pasukan Rustum kira-kira 130.000 sampai 200.000. Umat Islam jumlahnya cuma 30.000 sampai 50.000. Rustum sebelum perang minta, coba kirim, kita mau negosiasi. Dikirim sahabat Nabi yang namanya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Mughirah bin Syu'bah ini mantan preman ya. Setelah dia masuk Islam, hasuna Islam. Ditawari sama Rustum. Kata dia, udah, kata panglima perang, gini nih. Kalian tetangga kita. Negeri Arab sama Persia itu bertetanggaan. Maka kata Rustum, innakum jiranuna. Kalian tetangga kita biasa berbuat baik sama kalian dan tidak mengganggu kalian. Udahlah, kalian pulang sana. Kita tidak akan menghalangi kalian untuk berdagang di negeri kita. Tafadhal, kalian pulang. Apa kata Mughirah bin Syu'bah? Dia mengatakan, inna laisa talabuna ad-dunya. Kita itu yang kita cari bukan dunia. Bukan. Wa innama hammuna wa talabuna al-akhirah. Yang kita cari sejatinya adalah akhirat. Ambisi dan misi kita itu akhirat. Wa qad ba'atsallahu ilaina rasulan. Dan Allah telah mengutus kepada kami seorang rasul. Qala lahu inni qad sallaktu ala hadhihi ta'ifa ala man lam yadim bi dini fa ana muntaqimun bihim minhum waj'al lahumul ghalabah ma damu muqarrabina bihi wa huwa dinul haq. Dan dia katakan bahwasanya Allah akan memenangkan agamanya ini di atas semua agama. Allah akan memenangkan agama ini, ya. Allah akan membalas dendam kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, iya. Dan tidak ada satupun orang yang menolak Islam kecuali dia akan hina. Dan tidak ada satupun orang yang berpegang teguh dengan agama ini kecuali dia akan mulia. Ini kata Mughirah menjelaskan Islam kepada Rustum. Kata Rustum, terus apa tuh? Agama kalian itu ajarannya apa sih? Amma amuduhu alladzi la yasluhu syai'un minhu illa bihi fa syahadatu an la ilaha illallah. Adapun tiangnya yang tidak bisa atau tidak mungkin orang itu akan dikatakan Islam kecuali dengan tiangnya itu adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan ini panjang. Tapi yang jelas mereka mendapatkan penjelasan tentang Islam yang benar ini. Kemudian kita lihat Irak yang dulunya Persia, penyembah api, jadi negeri Islam. Iran yang dulunya mereka tanah kekuasaannya Persia, menjadi negeri Islam. Syam, kita bicara Romawi. Romawi kekuasaan mereka sampai kemana? Dari Eropa nyebrang sampai ke Konstantinopel. Di mana? Konstantinopel di Turki. Lalu di Konstantinopel itu nyambung dengan Aleppo. Dari Aleppo bersambung dengan Suria. Suria bersambung dengan
Palestina bersama dengan Yordania. Itulah Syam yang dulu kekuasaannya Romawi, bahkan Mesir menjadi kekuasaan Romawi. Ketika Islam datang, semua negeri, dan sampai hari ini itu jadi negeri Islam. Syam jadi negeri Islam. Turki, Konstantinopel, lambang kejayaan Romawi. Ketika mereka menolak Islam, maka mereka akan jadi hina. Persia, dulu ada dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Setelah Islam datang, habis semuanya. Karena Allah janji akan memenangkan agama ini. Kalau kita bicara keindahan Islam ini jamaah, subhanallah. Kita hidup di bawah naungan Islam. Jangan tanya sama orang Islam. Orang Yahudi berbahagia hidup di bawah naungan Islam. Tanyakan kepada orang-orang Yahudi, bagaimana kehidupan mereka tatkala pemerintahnya Nasrani dan ketika pemerintahnya jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab datang masuk Masjidil Aqsa, menerima kunci Masjidil Aqsa. Di sana ada batu. Batu yang sekarang ini kalau antum melihat gambar Masjidil Aqsa itu di tengah-tengahnya ada kubah warna emas. Tahu? Kubah warna emas yang disebut Qubbatus Sakhra. Apa bahasa Inggrisnya? Dome of Rock. Iyalah. Itu tuh. Di situ ada batu. Batu itu dimuliakan oleh orang Yahudi. Tatkala pemerintahnya Nasrani, batu itu jadi tempat buang sampah. Buang darah, haid, apa semuanya dibuang di tempat itu. Tatkala Islam datang, Umar bin Khattab membersihkan sendiri tempat itu dengan selendang. Orang-orang Yahudi merasa mulia dengan Islam datang ke sana. Dan mereka bebas lagi beribadah. Tapi dengan catatan mereka bayar jizyah kepada negeri Islam pada waktu itu. Kalau kita lihat kemudahan Islam, Islam ini agama yang tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberatkan sama sekali Islam itu. Dalam semua ibadahnya. Oke, haji, apa semuanya wajib haji? Enggak semuanya. Kalau semua wajib haji susah kita hidup. Kenapa Ustaz? Ana nggak mampu. Buat makan aja susah. Masa ana disuruh haji? Kewajiban haji itu hanya untuk orang yang mampu. Kemudian sholat. Nah, sholat diwajibkan. Berapa waktu diwajibkan? 5 waktu. Dan itu keindahan Islam. Kok bukan 3 waktu? Kok bukan 1 waktu? Kok bukan 1 Jumat sholat itu? Karena Allah Jalla Jalaluhu menciptakan kita itu dari 2 unsur. Apa 2 unsur itu? Yang kasih hadiah. Tanah dan air. Apa-apa kita kasih hadiah. Fadhol. Nah, jasmani dan rohani. Ya, apa-apa. Fadhol. Betul nih sebenarnya. Tanah, Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Sehingga tanah ini membutuhkan sumber air, asupan dari tanah, dari makanan macam-macam. Karena ini dari tanah tubuh kita. Tapi tubuh kita ini juga ada ruh di dalamnya. Allah yang menyiapkan ruh di Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam itu bisa bergerak. Yang awalnya hanya seperti patung dia. Fanafakhna fihi min ruhina. Allah tiupkan ruh. Akhirnya jadi Nabi Adam alaihissalam. Afwan, ayat itu tadi di Siti Maryam, bukan di Adam alaihissalam. Fanafakhtu fihi min ruhi. Allah tiupkan ruh, akhirnya Adam hidup. Tiap hari kita butuh makanan, makan, minum. Kayak sekarang, Anda berapa kali Anda minum? Karena panas tubuh kita. Tapi di dalam badan kita ini ada ruh. Kebahagiaan seseorang tidak akan sempurna kalau hanya memperhatikan jasad. Maka dia harus memperhatikan ruhnya. Dan Allah tahu kebutuhan ruh ini 5 kali dalam sehari. Subuh antum dibangunkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, kalau kita bicara indahnya Islam, inna syaitana yaqidu
fi qafiyati ahadikum idza nam au idza raqat thalatha uqad. Setan itu ketika kalian tidur, setan itu meniupkan 3 buhul. Buhul sihir. Mengatakan alaika lailun tawil. Malam panjang buat engkau. Tatkala orang ini pagi bangun, fadzakarallah, kemudian dia ingat kepada Allah, di antaranya membaca doa bangun tidur, maka in hallat uqdah, 1 buhul itu terlepas. Wa idza qama wa tawadda, kalau dia bangun ambil wudu, in hallat uqdatan, 2 tali buhul terlepas, tinggal 1 yang terakhir. Wa idza shalla in hallatil uqad salasa. Kalau dia sholat, 3 buhul setan terlepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Pagi harinya dia akan segar hidupnya, bahagia. Kenapa tadi sholat subuh? Dia jadi semangat hidupnya dengan sholat subuh. Untuk menyongsong 12 jam ke depan atau 24 jam ke depan, dia butuh tadi sholat subuh. Itu energi buat dia. Tapi kalau dia tidak berzikir, tidak wudu dan tidak sholat, maka itu tali buhul tetap sama dia. Fa asbaha kaslan. Orang itu bangun dalam kondisi malas. Khabithan nafs, jiwanya buruk. Mulai dengan sholat. Antum sholat subuh. Kemudian kita akan beraktivitas bekerja. Kita bicara yang wajib, sholat. Kita akan beraktivitas bekerja di tengah dari waktu subuh ke zuhur berapa jam? Jamaah berapa? 6-7 jam. 6-7 jam. Ketika dia waktu zuhur sibuk bekerja, dipanggil sama Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dipanggil lagi nih. Cukup kau dari pagi tadi cari fulus, cari dunia, sekarang datang ke rumah Allah. Ruhmu tuh butuh. Datang lagi ke rumah Allah. Dia menumpahkan segala isi hatinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai sholat silahkan. Kau mau istirahat, kau mau kerja lagi. Nanti asar dipanggil lagi. Maghrib dipanggil lagi. Mau tidur malam, sholat dulu. Kau sholat dulu. Kalau kau cuma memikirkan dapat duit, dapat fulus, tapi engkau tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia, buat apa kau hidup di muka bumi ini? Para jamaah, itu sholat. Kemudahan dalam sholat kita lihat, nggak bisa sholat berdiri, duduk. Nggak bisa berdiri, silahkan duduk. Ustaz, anak nggak bisa duduk Ustaz, kata dia. Kau rebahan. Iya, anak rebahan Ustaz, tapi nggak bisa berwudu. Kau tayamum. Nggak bisa tayamum, ditayamumi. Sholat ini kewajiban yang tidak gugur, walaupun dalam kondisi perang. Kenapa? Karena jiwa kita butuh sama sholat itu. Lebih daripada kebutuhan sama makan dan minum. Itu kita bicara sholat. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Kata Allah, Allah itu menjadikan agama ini bukan untuk menyusahkan kalian. Kita bicara dosa, Islam itu nggak ada dosa keturunan. Artinya anak lahir bawa dosa. Waraqah bin Naufal pernah mau masuk agama selain Islam. Dia datang ke pendeta Nasrani di Syam. Aku mau masuk agamamu nih. Kata mereka, Yahudi dan Nasrani mengatakan, kau nggak akan bisa masuk agama kita kecuali engkau mengambil bagian dari murka Allah kepadamu. Kata dia, ana ini mau masuk agamamu supaya selamat dari murka Allah. Gimana kalau ana masuk agamamu, ana dimurkain sama Allah? Enggak, ana nggak akan masuk agama. Bahkan dalam Islam kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita berbuat salah karena lupa, karena tidak sengaja, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Islam jamaah kita lihat orang niat berbuat baik dapat pahala. Antum nih duduk-duduk, ya Allah, kepingin anak sedekah buat Masjid Al-Falah ini, kepingin sedekah AC moga di sini Masjid Al-Falah. Umpamanya, antum cuma niat, ditulis sama malaikat pahala sudah. Antum niat enggak?
Bismillah. Dan kalau diamalkan, pahalanya bukan 1, pahalanya 10 kali lipatnya, bahkan sampai 700 kali lipat. Baik, kita lihat di bab sedekah. Islam tidak minta banyak kepada rakyatnya. Kalau kita bicara keindahan zakat dalam Islam dan pajak yang diwajibkan oleh sebuah negara kepada rakyatnya, Islam jauh lebih rahmatan lil alamin. Memang Islam itu rahmatan lil alamin. Kita lihat sekarang pajak berapa diambil? Berapa persen? Berapa persen? 10%. Dalam Islam 2,5%. 2,5%. Kita lihat indahnya Islam. Jadi umat itu hidup di bawah naungan Islam tenang. Kenapa kita lihat sekarang di Indonesia, ini sebagai PR bersama buat kita, ada ribut kemarin amnesti. Iya, amnesti, tax amnesti. Kenapa? Karena banyak orang nggak bayar pajak. Kok pajak yang 2,5% aja banyak yang nggak bayar, Pak? Apalagi yang 10%. Karena buat mereka ini kok banyak banget diambil. Orang ini negeri kita. Negeri kita bersama. Ya kita bangun negeri kita ini bersama sebenarnya. Walaupun tidak lewat tax amnesty. Tapi itu kenapa orang kok lari-lari dari pajak? Karena dia merasa terbebani dengan pajak itu sendiri. Tapi dalam Islam cuma 2,5%. Ustaz, apa bisa negeri itu hidup dengan zakat? Allahu Akbar. Islam ini pernah hidup memiliki sebuah negara yang kekuasaannya dari Istanbul sampai ke dataran Yaman sana, sampai ke Afrika, hampir nyebrang ke Turki, dan hidup dari mana? Dari zakat dan dari hasil negeri. Hidup berapa tahun? 1.300 tahun lebih, dan itu sudah terbukti jemaah. Mereka hidup makmur. Kita bicara yang diambil dari rakyat, khud min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka, dari harta rakyatmu, dari harta umat Islam itu shadaqatan, sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang sedekah itu menyucikan mereka dan membersihkan mereka. Itu perintah. Apa berat kita sedekah? Selain sedekah kita diperintahkan untuk sedekah, tapi tidak wajib. Sedekah berapa persen? Kau mau sedekah semua hartamu, tafadhol. Silahkan. Kalau kau mampu untuk melakukan itu, diperintahkan untuk membantu fakir miskin, janda-janda, tafadhol. Kau bantu mereka dengan uang yang kau miliki. Makanya kita lihat hidup di bawah naungan Islam itu benar-benar indah. Dalam bab muamalah, Islam mengharamkan riba. Apa itu riba? Ana kasih hadiah. Fadhal. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua utang piutang yang ada manfaatnya itu riba. Itu salah satu makna riba. Tapi nggak apa-apa lah, kasih hadiah. Riba itu artinya tambahan. Mungkin kalau tambahan ziyadatun ghair syar'iyyah, tambahan yang tidak sesuai dengan syariat. Kenapa diharamkan riba? Karena Allah mengumumkan kepada pelaku riba. Di dalam Islam, jual beli diperintahkan dan dianjurkan. Kau mau cari keuntungan dari jual beli, tafadhol. Ana punya barang Ustaz harga 10 juta, ana mau jual 100 juta, silahkan kau jual 100 juta. Kalau memang ada yang mau beli. Kan hukumnya ridho biridho, ana cocok sama barangmu, aku suka. Amame ana punya mobil, ana beli 10 juta. Ada orang datang, ana beli Ustaz 1 miliar Ustaz. Jangan, kata dia. Ana senang sama mobil ini. Ustaz, 1,5 miliar. Lalu ana jual, boleh nggak ana dapat keuntungan berapa M keuntungan ana? Boleh. Tapi kalau kau cari keuntungan dari utang piutang nggak boleh.
Orang-orang musyrikin ketika diharamkan riba, apa kata mereka? Innamal bai'u mithlur riba. Apa sih bedanya jual beli sama riba? Sama aja kata mereka. Aku beli buku ini 10.000, aku jual 15.000, untung 5.000. Aku pinjemin fulan 10.000, dia bayar sama ana 15.000. Apa bedanya? Sama-sama untung 5.000. Apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan tadi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kenapa? Jamaah, kalau riba itu diperbolehkan bisa tutup sebuah negara. Orang nggak akan usaha. Dia tidak akan buka pabrik. Dia tidak akan buka perdagangan. Buat apa? Anda dagang masih resiko rugi. Tapi kalau minjamkan uang, nggak ada risiko rugi. Anda kasih duit, sudah. Kau bayar nih 1 juta, bayar 1,5 juta. Kalau semua orang kaya berpikir seperti itu, dan mereka berpikir seperti itu juga. Mereka ingin sebuah usaha yang tidak ada ruginya. Sedangkan utang piutang di dalam Islam itu asasnya membantu, bukan mencari keuntungan. Beda, kalau jual beli memang cari untung. Tapi kalau meminjamin saudaranya, ngutangin saudaranya, subhanallah, tujuannya itu menolong. Dan masa kau sudah dapat pahala dari Allah, kau masih minta keuntungan dari manusia? Allah nggak kasih. Orang yang mengutangin saudaranya itu dapat pahala sedekah jumlah nominal uang yang dipinjamkan. Kalau kita meminjamkan 1 juta, dihitung sedekah berapa? 500.000. Kalau sudah jatuh temponya kita masih memberikan keluangan waktu, dihitung full sedekah. Lalu kau masih cari keuntungan lah. Dan antum kau lihat jahatnya rentenir. Di antara tanda negara jajahan, kata Bung Karno. Anda masih ingat ucapan Bung Karno di koran Suluh Pembaharuan atau apa tahun 1930. Sebelum jadi presiden, Bung Karno itu pernah nulis di koran bahwasanya tanda-tanda negara jajahan itu dari sisi ekonomi, jadi hasil negerinya dikirim ke asing, nanti dijual lagi ke negeri itu dengan harga yang berbeda. Jadi kita hanya jadi konsumen. Lalu negeri itu, kata Bung Karno, akan menjadi tempat perputaran uang mereka. Mereka punya kelebihan uang, dipinjamkan ke negeri itu. Mau pinjam duit? Ya silahkan, nanti bayar bunganya. Kenapa? Karena mereka punya duit, mau diputar kemana nggak tahu. Akhirnya mereka pinjamkan dengan bunga. Ana punya saudara, dia cerita, Ustaz, ana ini punya masalah. Ustaz. Apa masalahnya? Yang ngomong, ana punya utang, Ustaz. 4 tahun yang lalu utang sama bank. Utangnya itu 1,3 miliar. Tiap bulan Ustaz kita bayar bunganya aja 16 juta. 1 tahun bunganya hampir 200 juta. Bayangkan siapa yang gajinya sebulan 16 juta. Dan itu cuma duduk-duduk doang. Sampai dia ngomong, Ustaz kita sudah gak bisa bayar. Banknya datang lagi, Bapak mau nambah utangnya. Kita kasih utang lagi. Allah umumkan perang. Maka di dalam Islam, negeri Islam itu bersih dari riba. Kenapa? Karena riba ini disebut apa jamaah di masyarakat kita? Lintah darat. Lintah darat itu nama yang benar-benar cocok buat yang namanya rentenir. Kadang-kadang orang berpikir rentenir itu yang orang. Kalau bank rentenir bukan, Ustaz. Bahkan sebagian orang mengatakan, siapa yang mengharamkan bunga? Ada yang mengatakan seperti itu. Bunga ini kecil, kata dia. Yang haram itu kalau banyak. Kecil itu tergantung berapa antum pinjam duit. Aibatifillah. Demi menjaga ekonomi sebuah negeri. Islam itu bukan cuma Islam ya. Pengharaman riba ini di agama semuanya. Semua syariat itu semua sepakat bahwa riba itu haram.
Bahkan orang-orang Yahudi dilaknat wa akhdihimur riba wa qad nuhu an, karena mereka ngambil riba padahal sudah dilarang. Dirhamun riba. Ingat, hadis diriwayatkan Imam Ahmad supaya kita umat Islam benar-benar udkhulu fis silmi kafa. Dirhamun riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lamu. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dalam kondisi dia tahu nih ini bunga nih, ini riba. Itu asyaddu min sittin wa thalathina zanyah. Itu dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Allahu Akbar. Apakah kita masih mau melakukan riba? Oke, kita lihat bagaimana Islam menghormati wanita. Di dalam Islam, istri itu ratu, bukan pembantu. Apa jemaah? Anda lihat tambah siang tambah panas. Baik. Lelaki dan wanita di dalam Islam tidak disamakan. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Lelaki itu enggak sama wanita. Walaupun secara syariat sama semuanya. Kewajiban-kewajiban mereka sama, hanya dalam beberapa hal yang khusus yang diwajibkan kepada lelaki tidak diwajibkan kepada wanita. Salah satunya jihad fi sabilillah. Wanita tidak diwajibkan. Salat berjamaah ke masjid, wanita tidak diperintahkan. Jumatan wanita tidak. Bagaimana bayangkan kalau antum perempuan diwajibkan salat Jumat? Bayangkan, semua bawa anaknya yang masih disusui. Ini katanya, kenapa? Ya wajib Jumatan. Satu masjid isinya tangisan bayi-bayi. Tapi Allah tidak mewajibkan. Dan ini keringanan buat wanita. Sebagian wanita merasa Islam itu mengekang wanita. Apa contoh mengekangnya? Diwajibkan kalau keluar kota atau safar pakai mahram. Subhanallah. Islam itu mewajibkan pakai mahram untuk menjaga wanita. Kita lihat di mana wanita-wanita diperkosa, dilecehkan karena tidak ada mahramnya dia pergi. Ketika ada mahramnya, walaupun mahramnya itu kurus, jemaah. Iya. Itu orang akan segan. Oh, Masya Allah, ada mahramnya. Tapi ketika nggak ada mahramnya, anak rasakan sendiri. Anak pernah naik bus ke Banyuwangi dari Jember, ada perempuan naik sendirian. Ada laki-laki duduk di belakang. Melihat perempuan ini naik, langsung dia maju ke depan. Duduk di sebelahnya. Mau kemana, Mbak? Masya Allah. Coba ada mahramnya, berani dia datang ke depan? Nggak berani. Maka tatkala Islam mensyariatkan itu, sebenarnya Islam itu menjaga dan menghormati wanita. Oke, wanita boleh nggak bekerja? Boleh bekerja wanita. Bahkan wanita itu wajib bekerja. Anak katakan wanita itu wajib bekerja. Kalau wanita tidak bekerja, maka negeri ini akan lumpuh total. Tapi kerja di mana? Di rumahnya. Ngurusin anaknya, ngurusin lakinya. Itu nggak kerja. Ada ustaz itu ya bukan bekerja ustaz. Masya Allah. Jadi wanita dari pagi sampai pagi nyiapkan makan buat anaknya, nyapu rumahnya, mandiin anaknya, jemput anaknya sekolah, ngajarin anaknya sekolah, dianggap tidak bekerja. Yang bekerja itu di mana? Yang kerja itu yang di pintu tol ustaz, nyobekin ini apa? Tiket itu kerja. Ada perempuan kerjanya 8 jam jemaah, cuma gini kerjanya. Ngapain? Kerja saya ustaz. Kalau di rumah, ya nganggur ustaz. Subhanallah. Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Wanita di rumah itu adalah koki. Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang mencakup semua kerjaan yang ada. Dia koki, dia guru, dia apa lagi? Dia perawat, dia mijetin anaknya, penghibur anaknya, kemudian dia security buat keluarganya.
dia jaga anak. Semua itu dilakukan oleh ibu rumah tangga dalam Islam. Dan Islam memuliakan wanita. Kalau mau kerja keluar, tafadhol. Kalau memang harus kerja keluar dan dia tidak punya penghasilan, suaminya sakit ya, dia kerja keluar apabila memang itu tuntutan. Tafadhol dengan catatan sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kala, hafizahullah taala, pernah dia mengeluarkan pernyataan agar wanita-wanita yang hamil dan menyusui, wanita yang menyusui khususnya itu, bagaimana mereka boleh telat 2 jam datang ke kantor untuk pegawai negeri. Usulan dari Bapak Wakil Presiden. Ini ditentang oleh aktivis gender. Ini mendiskreditkan wanita. Wanita sama jam 7 jam 7. Allahu Akbar. Mau dikasih kemudahan, katanya mendiskreditkan wanita. Menurut pandangan Bapak Yusuf Kala, kalau itu perempuan-perempuan kerja sama, siapa yang ngurus anaknya? Bagaimana masa depan negeri ini? Kalau anak-anak itu yang ngurus pembantu nanti. Jiwa mereka jiwa pembantu. Karena ibunya kerja, bapaknya kerja. Terus mau dibawa kemana negeri ini, jamaah? Kadang-kala kita tidak berpikir. Kita lihat bapak-bapak presiden kita. Ibunya kerja apa sih? Ibunya kerja apa mereka? Wanita karir ibunya. Sehingga bisa mengeluarkan anak-anak seperti itu. Orang-orang penting tanyakan. Pangdam kita tanyakan. Ibunya kerja apa? Mereka yang mendidik anak-anaknya kemudian menjadi orang-orang yang sukses. Di ibu. Makanya Islam itu benar-benar menghargai peran seorang ibu. Bahkan dalam Islam wanita itu dihormatin 3 kali lipat daripada lelaki. Jadi kalau lelaki bapak-bapak nih kita yang di sini nih, anak kita itu menghormati kita nomor 4 kita jemaah. Setelah ibunya dipanggil bapaknya fulan, tunggu dipanggil ibu pak. Jadi yang lebih tinggi siapa? Ibu. Nah, harus dihargai ibu itu. Dan di dalam Islam kewajiban memberikan nafkah 100% full kewajiban siapa? Suami. Jangan bapak ngomong sama istrinya, mamanya ada seorang laki, "Dek, kau bantuin akulah cari duit. Kau usaha kerja apa?" Katakan kepada suaminya, "Mas, aku ini tugasnya melayanimu dan membesarkan anak-anak." Itu tugas seorang wanita. Ini sebuah kejadian. Anak pernah ceritakan dulu kejadian di Amerika. Ada seorang syekh mengunjungi air terjun Niagara. Besar air terjun. Syekh itu pakai baju Arab ya. Ya, pakai surban putih, pakai baju putih. Di situ ada cewek-cewek yang lagi duduk melihat Niagara ini. Ya dengan pakaian yang minim lah, perempuan-perempuan itu. Dilihatnya ada orang aneh nih. Syekh itu dipanggil. You come here, kata dia. Masya Allah. Iya kata dia, datang Syekh itu. Kau dari negeri Arab ya? Iya kata dia. Kita dengar wanita-wanita kalian di sana dizolimin. Mereka nggak boleh kerja di distrik itu, nggak punya hak mereka. Apa kata Syekh ini? Oh, kalian salah informasi. Wanita-wanita kita itu di sana ratu buat kita. Kita ini pembantu buat mereka. Kita tuh kerja dari pagi sampai sore, dapat duit kasihin siapa? Kasihkan sama istri. Tugas suami ini cuma terima kasih. Terima dari bosnya, kasih istri. Terima. Istri cuma, makasih, jangan boros-boros. Jadi ya. Nah, dalam Islam itu seperti itu. Suami kerja capek, kau wajib menghidupi istri. Kau penuhi kebutuhan istri, kau penuhi kebutuhan anak. Itu tugas seorang suami. Apa kata perempuan-perempuan itu? Benar kata dia. Iya, kita tuh pembantu-pembantunya wanita di sana. Kata perempuan itu, kalau ada suami yang kayak kau sebutkan di sini, aku cium kaki. Kenapa? Kehidupan di negeri mereka ini kadangkala masuk restoran bayar sendiri-sendiri.
Iya. Masuk restoran bayar sendiri-sendiri. Istri bayar, suami bayar sendiri-sendiri. Karena hubungan buat mereka entah seperti apa mereka. Anak umur 18 tahun, nggak boleh orang tua ngatur anak. Di dalam Islam, anak umur 60 tahun punya bapak umur 70 tahun, tetap bapaknya berhak ngatur anaknya 60 tahun. Wajib anaknya nurut sama bapak. Itu Islam, jamaah. Sehingga hubungan kekeluargaan, Masya Allah. Baik, bagaimana hubungan dengan non-muslim? Ini yang banyak ditakutkan. Orang kalau berpikir Islam, maka negeri itu tidak akan ada orang kafir. Di masa Rasulullah SAW di kota Madinah, Nabi datang ke Madinah SAW, itu ada 3 kabilah Yahudi besar. Yahudi hidup bersama Nabi, iya, hidup bersama Rasul SAW. Di Madinah, Ustaz, Madinah bukan tanah haram, kata dia. Iya, tanah haram. Mereka hidup di sana bersama Rasulullah SAW. Damai hidup mereka sampai Yahudi yang berkhianat. Ketika mereka berkhianat, dan kita tahu pengkhianatan itu sesuatu yang menyakitkan, mereka diusir. Tapi ketika tidak berkhianat, boleh di sana. Orang kafir berarti nggak boleh hidup di negeri Islam, dipaksa masuk Islam, tidak. Buktinya siapa yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Anak kasih hadiah. Abu Lu'lu, agamanya apa? Kirim ke belakang sana. Abu Lu'lu al-Majusi. Bayangkan di kota Madinah ada orang Majusi hidup. Di kota Madinah. Antum mau bicara apa? Islam itu intoleransi, mendiskriminasi mereka. Hidup di Madinah orang yang beragama Majusi. Abdullah bin Amr bin As pernah suatu hari dia nyembelih kambing. Dia ngomong sama pembantunya, Jaronal Yahudi, jangan lupa tetangga kita yang Yahudi. Tetangganya Yahudi dia. Ini di kota Madinah. Apa kata sahabat-sahabatnya Abdullah bin Amr bin As? Ya Aba Abdurrahman, al-Yahudi, kau mau kasih sama yang Yahudi? Kata dia, iya. Kenapa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithi. Malaikat Jibril itu terus ngasih wasiat sama aku agar berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Tetangganya Yahudi. Allah berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat 8 ayat 9, kata Allah, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu enggak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir, ahlul kitab, yang mereka tidak memerangi kalian dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Kalian berbuat baik sama mereka, berbuat kebajikan, menolong mereka, enggak apa-apa. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dan orang-orang yang berbuat adil. Tuh. Dalam urusan muamalat, iya, tapi dalam urusan hati, sampaikan kepada mereka bahwa kita benci sama orang kafir. Kau benci? Iya. Kita berbuat baik, wajib. Kenapa kau benci sama orang kafir? Ya bagaimana dia mengatakan Allah itu punya anak? Umpamanya dia mengatakan Allah itu banyak, lah ana benci, ana mukmin. La a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kebencian itu ada, tapi kita tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Nahnu bura'a'u minkum. Kita berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Kafarna bikum. Kita kufur kepada kalian, enggak sama agama kita sama agama kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Tampak antara kita sama kalian permusuhan, kebencian, iya. Jadi kita enggak munafik. Tidak menuduh kita cinta sama orang Nasrani, enggak, kita benci sama mereka. Mereka juga benci sama kita. Ustadz katanya bencilah perbuatannya, jangan dibenci orangnya.
Kadang-kala kita dengar seperti itu. Ana mau tanya, kalau ada seorang lelaki yang memperkosa ibu antum, lalu orang ngomong, "Mas, kamu itu jangan benci sama pemerkosanya, bencilah kepada perbuatannya." Bisa kita mengatakan seperti itu? Nggak bakalan. Ini pelakunya, tapi tetap hak-hak mereka harus dijaga. Nggak boleh kita mendolimin orang Yahudi. Nggak boleh ada orang kafir lewat kita bunuh tahu-tahu. Oh, ini orang kafir nih, mana tembaknya? Seperti teroris-teroris yang ada ngebom sana, ngebom sini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir, bukan orang Islam ya, orang kafir yang ada perjanjian dengan negeri Islam, ada jaminan dari negeri Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kadang-kala kita bingung, ada orang ngomong teroris ngebom sana masuk surga. Gimana kau mencium bau surga aja? Kata Nabi tidak sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebenarnya kalau berbicara tentang keindahan Islam masih banyak sekali. Gali terus jemaah, gali terus tentang keutamaan Islam ini. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Wanita memberi minum anjing. Wanita pezina, pelacur ngasih minum anjing, masuk surga. Antum bisa bayangin. Wanita lain, kita bicara wanita lagi, itu mengurung seekor kucing. Kucing dikurung, nggak dikasih makan sampai mati, masuk neraka. Bayangkan, yang satu anjing masuk surga, yang satu gara-gara kucing masuk neraka. Islam agama rahmatan lil alamin. Nabi kita adalah nabi rahmatan lil alamin. Dan orang-orang kafir sampai hari ini terus mereka ingin menyudutkan Islam. Mereka bikin karikatur-karikatur yang macam-macam mereka bikin untuk menyudutkan agama Islam ini, padahal Islam agama rahmatan lil alamin. Dan Eropa tiap hari yang masuk Islam puluhan orang, bahkan ratusan orang. Dan mereka takut Islam itu menerangi dan memberikan kedamaian ke dunia ini. Tapi yang jelas Islam akan datang zaman, karena kita yakin janji Allah itu pasti. Dan bumi ini punya siapa? Innal ardha lillah. Allah akan berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, demikianlah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq Rizal Salama yang rasanya terus menerang kita mendengar nasihat itu. Ternyata waktunya sampai di sini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bismillah, Ustaz, mohon mencari kami bila tidak ketemu di surga. Jazakumullah khairan. Ustaz, kapan bisa berbuat ini? Masya Allah jemaah. Kita ini jamaah dari Jember. Sebenarnya terus terang anak sudah mulai lelah kelilingnya, jauh pergi keluar kota, karena makanya anak kepingin berhenti keluar kota itu untuk fokus di Jember. Setelah anak rasakan 3 tahun ini sering keluar kota, banyak hak-hak istri anak-anak, apalagi orang tua anak yang anak tidak bisa penuhin. Jadi kalau tanya kapan ke Purwodadi, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan rawat inap di Indonesia. Bekerja dari pagi hingga malam hingga capek dan malas, tidak sempat untuk membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah dan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah hukum terjadi Bapak Ustaz? Kemudian bagaimana meyakinkan orang tua agar mengizinkan keinginan saya untuk racing dari kerja di perusahaan rokok? Masya Allah jemaah. Pemerintah kita ini
sudah hampir mengharamkan rokok. Sudah hampir mengharamkan rokok. Apa buktinya? Nak kasih hadiah. Masya Allah, kirim ke belakang. Nah, Zahid, pemerintah kita itu udah nulis di mana-mana, rokok membunuhmu. Apa hukum bunuh diri? Pemerintah kita membolehkan bunuh diri? Nggak boleh. Maka hampir mengharamkan rokok. Dan sekarang pemerintah semakin ketat. Cuma itu kadang-kala kita kalah sama negeri-negeri yang mayoritas penduduknya non-muslim. Kadang-kala di bis itu masih ada yang ngerokok. Di bis kan ada bis pakai AC, ada bis nggak pakai AC. Itu kadang-kala di negeri kita masih ada yang ngerokok. Di Amerika lagi. Siapa yang pernah ke Amerika? Anda kasih hadiah. Nah, mana sih? Belanda. Oke, Belanda. Nah, mau tanya. Di Belanda, orang beli rokok umur berapa baru boleh? 17 ke atas, Masya Allah, kasih hadiah. 17 ke atas beli rokok. Di sini anak TK boleh beli rokok. Anak TK boleh beli rokok di sini. Berangkat anak TK. Ditanya, mau kemana, Dek? Mau berbakti sama orang tua. Disuruh bapaknya beli rokok. Di sana itu umur 17 tahun diatur. Makanya ada yang mengatakan negeri kita ini surganya perokok dan surganya narkoba. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah mengumumkan perang kepada narkoba. Walaupun ya tetap namanya orang-orang yang ingin merusak generasi muda negeri kita. Allah. Berkaitan dengan rokok, ya kalau kita lihat memang fatwa MUI mungkin masih mengatakan makruh, sebagian juga ada yang mengatakan haram. Tapi yang jelas sekarang bahaya rokok semakin menjadi-jadi. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk rumah sakit paru-paru itu disebutkan jauh lebih besar daripada pajak yang diambil dari rokok. Cuma iklannya rokok ini, ya harapan ana mudah-mudahan ada yang punya duit di sini, pasang iklannya rokok. Iklannya rokok itu kan selalu elegan, anak muda, gaya bisa muter sana, muter sini, balik sana, balik sini. Nah, antum bikin iklan rokok, rumah sakit paru-paru. Orang yang paru-parunya molor, ya, yang batuk-batuk, yang muntah darah, dibikin tuh iklan. Karena hasilnya rokok itu. Nggak ada orang jadi ngerokok akhirnya langsung bisa loncat. Bohong semuanya itu jemaah. Maka bagaimana kerja di perusahaan rokok? Ya antum lihat, antum membahayakan orang banyak. Membahayakan orang banyak. Orang masuk rumah sakit gara-gara antum yang bikinin. Itu ana yang melinting, Ustaz. Yang itu sampai masuk rumah sakit itu dari ana yang melinting umpamanya. Gimana antum? Dan kalau dikatakan apa manfaatnya rokok? Ada manfaatnya rokok. Apa? Ngabiskin duit. Betul manfaatnya rokok. Antum kadang-kala, Ustaz, ana punya duit banyak, Ustaz. Kalau nggak dibakar nggak enak. Akhirnya dia bakar. Ada cerutu jamaah dari Jember. Cerutu dari Jember itu harganya 15 juta. Satu biji. Jangan beli antum, nggak boleh. Maka harapan anak kalau antum bisa resign, tinggalkan ya. Kesian orang lain. Allah carikan tempat lain yang antum bisa memberikan manfaat buat orang lain, insyaallah. Hada wallahu a'lam bishawab. Apakah sholat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur boleh dikerjakan saat jam 9 antara jam 9 sampai jam 11? Karena waktu adzan dan iqamah di sekolahnya nenek. Masya Allah. Yang kedua, doakan anak semoga UN nanti saya bisa mengerjakan dengan hasil yang baik. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masuk UN khususnya yang bertanya dimudahkan ya buat mereka dan menjadi orang-orang yang soleh dan soleh insyaallah. Berkaitan dengan sholat rawatib, ingat rawatib itu bermula dengan masuknya waktu sholat itu. Kalau belum masuk waktu sholat maka nggak bisa untuk rawatib.
Kalau antum tadi sholat 4 rakaat qobliyah duhur sebelum masuk waktu duhur, itu masih di waktu duha. Antum akan mendapatkan pahala duha. Memang kita perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Pencerahan apa? Pencerahan amalan-amalan sunnah ini. Sebagian masjid itu adzan langsung qomat. Iya. Bahkan tidak memberikan waktu untuk orang jalan dari rumah. Di beberapa kampung itu Anda rasakan sendiri. Anda kalau adzan baru bergerak dari rumah, sampai sana itu sudah rakaat kedua. Karena lumayan jauh kita harus jalan kaki. Maka kita perlu memberikan pencerahan. Tolong Pak, sebelum zuhur itu ada sholat sunnah sebagai cicilan bikin rumah. Kan qobliyah zuhur itu cicilan bikin rumah. Kita ngomong kita kepingin punya rumah di surga, cicilannya sebelum zuhur, tolong dikasih waktu. Minta sampaikan mungkin 10 menit, 15 menit ya. Setelah itu baru sholat kita berikan masukan kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ketika sujud disunahkan memperbanyak doa, bolehkah doa dengan bahasa Indonesia pada saat sujud tersebut? Berdoa dengan bahasa Indonesia. Yang pertama, antum belajar doa-doa Rasulullah SAW. Kita ini umat Iqra. Ayat yang pertama turun itu Iqra. Kita kadang-kala seharian baca medsos. Kita duduk di depan televisi. Pas doa mau pakai bahasa Indonesia. Kenapa antum nggak pelajarin doa-doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Antum pelajari. Ketika antum tidak mampu, ya Allah, anak udah belajar, anak udah baca sehari, anak baca 2 jam doa-doa Nabi itu, cuma nggak hafal-hafal. Maka di sini mungkin dia punya alasan untuk berdoa dengan bahasa Indonesia. Yang sebenarnya ulama mengatakan kalau doa bukan bacaan sholat yang dirubah jadi bahasa Indonesia, kita tidak merubah Allahu Akbar dengan Allah Maha Besar. Tapi memang ada waktu-waktu setelah kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, lalu kita mau doa pakai bahasa Indonesia. Buat yang tidak bisa, yang tidak mampu, semoga tidak ada masalah. Walaupun tetap lebih utama kau dengan bahasa Arab. Ada orang doa sujud, Allahumma inni as'aluka afanza. Ya Allah, aku minta Afanza, pakai bahasa Arab, tapi mintanya Afanza umpamanya dia. Kan sama aja kalau kau baca doa yang diajarkan Rasul SAW lebih utama tentunya. Hadza wallahu a'lam. Dulu waktu kecil saya masih bergaya hidup jahiliyah. Sekarang saya sedang berusaha untuk berjalan Allah. Apakah dosa atau kejahilian saya dulu bisa diampuni oleh Allah SWT? Masya Allah. Jamaah, terus terang kalau kita melihat perjalanan Islam di negeri kita di Indonesia ini semakin hari semakin baik. Kita 350 tahun dijajah Belanda. Kemudian kita merdeka. Masa kemerdekaan itu masa peralihan yang sulit. Karena kita tahu 350 tahun yang menjajah itu orang yang agamanya masih Belanda. Peralihan itu terus semakin baik. Dulu sekolah-sekolah Islam itu selalu kumuh. Bahkan pesantren itu identik dengan gatal-gatal. Dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sekolah Islam semakin banyak. Rumah-rumah tahfidz Quran semakin menyebar di mana-mana. Bahkan anak-anak kecil yang hafidul Quran nampak di televisi. Ini sebuah indikasi bahwasanya kejayaan Islam terlagi akan muncul. Bagaimana Ustaz? Dulu anak nggak benar Ustaz. Masa jahiliyah. Apakah kalau anak tobat Allah terima tobatnya? Asalkan syarat tobat itu lengkap akan diterima tobatnya. Apa syarat tobat itu? Angkat tangan. Yang pertama, ada 3 syaratnya. Menyesali, tidak melakukan lagi, tidak akan melakukan lagi. Yang pertama menyesali, yang kedua meninggalkan perbuatan itu,
Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Kalau ada hubungan sama manusia, kita punya kewajiban untuk minta maaf, minta dihalalkan sama mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana penjelasan tentang firman Allah? Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum apabila kaum tersebut tidak merubah keadaannya. Dengan Allah sudah menetapkan takdir seseorang 50 tahun sebelum dunia diciptakan. Bagaimana memperhatikan dua ayat? Nah, yang dibacakan tadi itu bukan firman Allah, tapi arti firman Allah. Karena firman Allah berbahasa Arab. Iya, nggak boleh kita mengatakan sebagaimana Allah berfirman, Allah tidak akan merubah. Bukan. Itu arti firman Allah. Firman Allah mana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu yang firman Allah. Itu yang Allah ucapkan kepada Jibril dan Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun bahasa Indonesianya itu artinya. Baik. Allah tidak akan merubah kondisi kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Bagaimana dengan mensinkronkannya dengan takdir? Jamaah, antum tahu sama takdir? Antum tahu dengan takdir antum? Kita kan nggak tahu. Kapan orang tahu dengan takdirnya? Ketika sudah terjadi, itu baru kita ngomong, ya Allah, takdirusah. Kita bicara umpamanya orang nyetir mobil, dia ugal-ugalan. Kalau anak nabrak, ya nabrak sudahlah, tabrakan dia. Lalu dia mengatakan takdirusah. Iya, memang takdirnya kau tabrakan, tapi kau tetap akan mendapatkan hisab, akan dapat hukuman dari ugal-ugalan yang kau lakukan. Karena ada seorang yang mencuri di masa Umar bin Khattab, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku mencuri karena takdir Allah. Kata Umar, iya, kau mencuri karena takdir Allah, dan aku potong tanganmu karena takdir Allah. Selesai. Kalau orang berhujjah dengan takdir, para jamaah, Rasulullah SAW pernah di kuburan Baqi lagi ngubur jenazah. Ada yang tanya, ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Apakah Allah tahu siapa di antara kita yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka? Apakah Allah sudah tahu? Apa kata Rasulullah SAW? Nah, Allah sudah tahu. Fafimal amal. Lalu kenapa kita beramal? Apa kata Nabi SAW? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tugas kalian itu beramal. Kerjakan ya sudah, lakonono, perintah-perintah itu kerjakan sudah. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan itu. Kita ada kewajiban melaksanakan perintah. Jadi kalau kita bicara takdir Allah itu, takdir Allah ada yang bisa dirubah. Nah, takdir Allah bisa dirubah. Siapa yang merubah? Allah sendiri yang merubah. Maka yang bisa merubah takdir itu apa? Doa. Dan doa ini pun sudah ditakdirkan. Namun kita diperintahkan untuk berusaha dan bekerja. Jangan memikirkan masalah takdir. Kayak orang, Ustaz, ana ini kepingin punya anak, Ustaz, tapi ana nggak kepingin menikah. Bisa tuh, anaknya tetangga. Nah, ini anaknya tetangga menikah baru punya anak. Jadi memang ada sebab-sebab yang Allah tentukan. Orang mau sembuh, Allah perintahkan kau berobat. Tapi Ustaz, ada fulan gak minum obat sembuh. Iya, Allah takdirkan dia tanpa obat sembuh. Engkau ditakdirkan sama obat baru sembuh. Dan kita tidak tahu dengan takdir kita. Itu yang menuntut kita untuk terus berusaha. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Sabar kalau kena musibah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana cara bertaubat dari dosa pada orang tua yang sudah meninggal? Iya, pertanyaan yang menarik sekali jemaah berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Iya, orang tua. Bagaimana kita yang punya dosa sama orang tua, tapi orang tua kita sudah meninggal? Di sini tadi Anda sampaikan keindahan Islam. Dalam Islam
Hubungan orang tua sama anak itu tidak putus dengan kematian. Hubungan orang tua sama anak tidak putus dengan menikahnya anak. Enggak. Hubungan itu terus terjaga. Bagaimana tatkala anak sudah menikah, tetap kau wajib berbakti. Bagaimana orang tua sudah meninggal, tetap kau wajib berbakti. Bukan berhenti kebaktian dengan matinya orang tua. Karena kebaktian umat Islam itu bukan pura-pura. Kalau ada orangnya berbakti, orangnya pergi dicaci. Maka bagaimana kalau kita punya dosa sama orang tua? Ya kau banyak beristighfar buat keduanya. Katakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan astaghfirullah al-azim li wa liwalidayya walil muslimin wal muslimat. Ucapkan doa-doa mohon ampun buat orang tua kita. Semoga orang tua kita diampuni dosa-dosanya dan kita berbuat baik sama teman-teman baik orang tua kita. Kita punya rezeki mau sedekah, kita sedekahkan buat orang tua kita. Insyaallah itu akan membuat orang tua kita jadi ridho kelak pada hari kiamat. Hada wallahu a'lam bissawab. Ustaz, selalu bilang Allah Jalla Jalaluhu, itu artinya teman-teman. Nah, sebenarnya pujian buat Allah itu banyak. Kita kadang-kala mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kala kita mengatakan Allahu Azza wa Jalla. Kadang-kala kita mengatakan Allah Jalla Jalaluhu. Mungkin karena kebiasaan aja. Allah Subhanahu wa ta'ala artinya Allah Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Dia itu. Katakan Allah Azza wa Jalla. Allah itu Maha Mulia dan Maha Agung. Jalla itu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang agung keagungannya. Itu maknanya Allah Jalla Jalaluhu. Kita juga sering mengatakan Dzul Jalali wal Ikram. Dan di antara nama Allah Al-Jalil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Apa jika seorang istri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, namun terkadang bahkan hampir setiap hari tidak sempurna, apakah hal tersebut termasuk kurang bersyukur kepada suami? Gimana? Kurang bersyukurnya dari sisi apa? Kurang sempurnanya. Ya kalau bicara kurang sempurna, siapa yang sempurna jemaah? Makanya istri kadang-kala ngomong kepada suaminya, Mas terimalah aku apa adanya. Katakan dia berusaha semaksimal mungkin. Apa yang bisa dia berikan, dia berikan. Tugas istri ini yang paling mulia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dilihat menyenangkan hati. Artinya bagaimana seorang suami pulang dibukain pintu sama istri, seneng suaminya. Bagaimana seorang suami kalau di luar itu kepingin cepat pulang ke rumah. Dia laksanakan semaksimal mungkin dan untuk kekurangan dia minta maaf. Dia datang kepada suaminya, kalau memang kiranya aku butuh diarahkan dan tugas suami ini mengarahkan istrinya. Istrinya itu bengkok. Maka diarahkan, dia kasih nasihat dengan cinta dan kasih sayang. Semoga Allah memberikan ketabahan kepada dia menghadapi semua itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, bagaimana solusinya caranya untuk mengajak orang tua atau ibu yang beragama Nasrani mau ikut memeluk agama Islam? Gimana? Ibunya beragama Nasrani, biar masuk Islam. Subhanallah jemaah. Iya. Seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya itu kafir. Dalam Islam, kewajiban anak berbakti sama orang tuanya walaupun orang tuanya kafir. Bahkan Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Bagaimana sekarang yang punya orang tua Nasrani, antum berbakti sama dia, doakan dia, tunjukkan bahwa Islam itu agama yang indah. Kalau dalam keluarga itu kau punya beberapa saudara, tunjukkan kalau yang lainnya mamanya belum Islam, kau yang Islam, tunjukkan bahwa engkau yang paling perhatian sama dia. Sehingga dengan cara seperti itu orang tua akan
akan peduli sama anak. Jangan, Masya Allah, agama anakku kok bagus banget. Ada apa dengan dia? Mungkin dia akan tertarik sama agama itu. Tunjukkan kebaktianmu. Kau datang ya kepada orang tuamu ketika kau punya rezeki, kau berbagi dengan orang tuamu. Insya Allah dengan cara seperti itu mudah-mudahan tertarik. Dan jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa untuk kedua orang tuanya. Hadza wallahu a'lam shawab. Tadi ana sempat menyebutkan tentang Al-Jalil dari nama Allah. Kayaknya ada khilaf di antara ulama yang menyebutkan apakah Al-Jalil dari nama Allah. Soalnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim itu Dzul Jalali wal Ikram. Barakallahu fikum. Ya, mungkin itu yang bisa ana sampaikan jamaah. Kurang lebihnya ana mohon maaf dan ana berterima kasih kepada semua, khususnya mungkin pemerintahan Kabupaten Sragen ini dan takmir Masjid Jami Al-Falah dan semua panitia yang dengan perjuangan mereka kajian ini terselesaikan atau terlaksanakan dengan lancar, dan ana mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.